Tiga. Kita mulai ya, kok. Oke, Oke. Selamat siang, Ko Jeremy atau Pastor Jeremy. oke. Eh, Nah, kita eh, dari grup Allah dan Ciptaan mau melakukan sesi wawancara atau diskusi singkat nih mengenai topik gereja, khususnya tentang identitas gereja, kesatuan gereja, sama tantangan gereja di zaman sekarang. Eh, kita langsung ke pertanyaan pertamanya aja ya, Kok ya. mm, Pertanyaan pertama, dalam Alkitab, gereja disebut sebagai umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Nah, menurut Ko Jeremy nih, gambaran manakah yang paling sering dilupakan oleh gereja masa kini, dan apa dampaknya jika gereja kehilangan pemahaman terhadap identitas tersebut? oke, oke. Ulang-ulang tadi gimana pertanyaannya? Gereja itu disebut sebagai Eh, apa gambaran manakah yang paling sering dilupakan oleh gereja masa kini, dan apa Mhm. dampaknya jika gereja kehilangan pemahaman terhadap identitas tersebut? Tadi Kan kayak identitasnya ada tiga, apa aja tadi kamu bilang? dalam Kitab tuh disebut sebagai umat Allah, tubuh Ah, Kristus, dan bait Roh Kudus. ya, oke, oke, Nah, oke. tuh. Oke. Ya, oke. Mungkin pertama-tama for me the church is about the people ya, not the building. Jadi gereja itu adalah the people inside. Jadi even without the building, sekumpulan orang percaya yang mengikuti teladan Kristus itu gereja sih buat aku. Lalu gereja sebagai umat, oke. Gereja sebagai tubuh. Nah, ini mungkin sekarang lagi ada banyak problem nih aku lihatnya nih. Reason is karena ada banyak gereja itu saling menyindir. Kalau kalian sendiri kan lihat di threads di social media, Instagram or TikTok itu banyak yang nyindir. Nah, menurut aku, nah ini yang sebagai kesatuan itu kita lagi visionnya lagi nggak align. Menurut aku ini yang mungkin sering dilupain sih. Lagi sering dilupakan dan lagi banyak problem kita lihat di mungkin dalam waktu 1 2 tahun belakangan ini. Saling nyindir, saling saling against each other. Mungkin as one body of Christ, as church itu mungkin yang lagi sering diperdebatkan dan akhirnya jadi dilupakan. Kalau kita sebenarnya satu tubuh, punya tujuan yang sama, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah itu kalau dari aku. Oke. Ini yang pertanyaan kedua ditanyain sama teman saya yang si Kevin dia, kok ya. Oke, Halo, tes tes halo, tes tes. ya, ya, Sorry tapi kayak agak keluar. Apa nggak ada sinyal aku tiba-tiba. Aman, halo. aman kok. Masih Aman aman. kedengaran. Oke, untuk pertanyaan yang kedua mungkin untuk salah satu atribut gereja dalam masa kini yaitu adalah kesatuan, tetapi pada kenyataannya tuh terdapat banyak denominasi dan perbedaan Mm-mm. pandangan di antara gereja-gereja. Nah, bagaimana pastor sendiri melihat bagaimana perbedaan tersebut dalam terang Alkitab? Apakah perbedaan itu memperkaya gereja atau justru melemahkan kesaksian gereja di dunia? Oke, berbeda berbeda ya. Oke, bentar. Oke. Menurut aku banyak denominasi itu is fine, itu memperkaya. Yang penting itu masih dalam satu rumpun kalau Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat. Nomor satu dulu, ya. Itu nomor satu. Dan menurut aku itu bisa memperkaya karena begini, karena walaupun kita satu tubuh, ya, one body of Christ, kan tugasnya kadang-kadang ada yang berbeda-beda. Tugasnya kadang-kadang ada yang nggak sama, ya. Ada yang mungkin denominasi yang kuat dalam penyembahan dan pujian, ada denominasi lain yang kuat dalam pengajaran, dalam teologi, ada denominasi yang kuat dalam doa, ada denominasi yang emang struktur liturgisnya berbeda. Menurut aku itu memperkaya sebenarnya. Yang penting masih masih percaya Yesus, masih percaya akan pertobatan, akan perubahan hidup, semakin hari semakin sesuai dengan Kristus, itu yang paling penting sih. Menurut aku malah memperkaya. Cuman ada banyak orang ini di sini jadi ribut-ribut, di thread segala macam. Mereka lupa nih kalau sebenarnya kita masih satu tubuh dalam Kristus. Itu sih menurut aku ya. Memperkaya, intinya memperkaya. Intinya memperkaya.
Oke, selanjutnya ini ya si yang tanya si Fernando. Oke. Ini pertanyaan dari saya kok. Di era digital saat ini kan banyak orang Kristen yang lebih mengikuti konten rohani di media sosial dibanding terlibat langsung di kehidupan gereja lokal. Menurut Koko, bagaimana gereja dapat tetap menjalankan tugasnya sebagai tubuh Kristus dan membangun persekutuan yang sehat di tengah perubahan pola kehidupan seperti ini? Oh, oke. Satu, yang pertama, menurut aku digitalisasi ini seharusnya kita lihat sebagai teman, ya, sebagai teman dalam pelayanan. Kenapa? Karena sebenarnya digitalisasi ini juga membantu orang-orang yang di pedalaman untuk mengerti dan mendengar Injil, ya. Jadi bukan emang sih ada beberapa yang jadi jelek, bikin orang jadi mager. Cuman at the same time, itu ada orang-orang yang lokasi-lokasi yang kita dulu nggak bisa kita reach out, kita jadi reach out. Bahkan orang-orang dari agama lain pun yang pengen tahu mengenai kekristenan, itu bisa tahu lewat online atau digital. Nah, kita harus menganggap online atau digital ini sebagai teman. Ya, NDC pun juga sangat bergerak, sangat luar biasa di era digital ini. Kita ada di YouTube, kita ada di semua social media platform lah, ya, dan lain sebagainya. Cuman ya, karena bikin orang jadi banyak mager, kita ini makanya pengembalaan kita itu dan pelayanan kita ini lewat core, lewat small group. Kenapa? Karena kita tetap percaya kalau komunitas dan ibadah yang sebenarnya itu on-site, bukannya online. Kita selalu ajarkan di core, kita punya small group atau cell group namanya core, selalu ajarkan. Dan harus juga on-site ya, cell group pun nggak bisa online. Jadi walaupun banyak orang mager, tetapi yang kita kerjakan adalah lewat small group atau lewat core di NDC ini, kita ini selalu menekankan harus ibadah, harus melayani, dan harus be present di dalam core. Karena kalau nggak bisa core, kalau nggak join core, nggak bisa melayani di dalam ibadah. Itu sebagai salah satu bukti kalau kita itu sangat menekankan ibadah dan pelayanan secara onsite. Oke. Thank you kok. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita itu kan sekarang sebagai mahasiswa Kristen yang kayak lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dari diri kita dan juga dunia kerja. Nasihat apa sih yang Koje bisa kasih supaya kami tuh tetap bisa ngelayanin Tuhan dan berperan aktif dalam gereja di tengah berbagainya kesibukan dan tantangan hidup? Oke, menurut aku pertama, kamu itu harus planted in a church, tertanam dalam sebuah gereja lokal, dipimpin dalam sebuah gereja lokal, dan punya mentor yang bisa ingetin kamu untuk selalu punya hubungan dengan Tuhan, yang selalu bisa ingetin kamu kalau jangan lupa ibadah. Jujur ya, ini kalian kan kuliah semua ya. Jujur nih, pas nanti udah kerja, bahkan yang kuliah keluar negeri semua itu rata-rata mereka tuh lost guys. Bahkan ada anak yang dulunya yang aku pimpin itu alim, sekarang itu udah waduh, amburadul deh hidupnya deh. Reason is karena mereka di sana itu di luar negeri, di luar kota, dan bahkan di dalam dimanapun mereka berada, mereka tuh nggak tertanam dalam sebuah gereja, nggak ada mentor, nggak ada small group, nggak ada komunitas, sehingga mereka tuh pasti akan dengan mudah dia mengabingkan dengan teman-teman dari luar, dari dunia ini. Nah, that's why it's important for you guys, Fernando, Hugo, James, and Hayden. Hayden deh, Iya my kok. friend. Hayden ini untuk bisa punya gereja lokal dan kalian tertanam di situ. Itu pesan dari aku. Oke, thank you so much, Pastor Jeremy Jason, sudah meluangkan waktu untuk Yes. diwawancara sama kami. Yep. Dan juga mungkin itu saja dari kami. Sekian, God bless you. Oke.